Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi PAI kelas 8, yaitu tentang memperbanyak amalan sunnah. Pengertian sunnah adalah jika kita melaksanakan memperbanyak amalan sunnah, insya Allah akan mendapatkan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sunnah adalah jika kita mengerjakan sesuatu dengan niat karena Allah akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak kerjakan kita tidak berdosa. Nanti ada sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti ada amalan-amalan sunnah, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Salat adalah amalan pertama yang nanti akan dihisab, diperhitungkan di hari kiamat. Siapa saja yang baik salatnya, maka baik pula amalan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan salat fardu sehari semalam 5 waktu atau 5 kali. Selain salat fardu, Rasulullah SAW telah mencontohkan juga macam-macam salat sunnah. Nah, nanti di sini materinya bermacam-macam salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya salat sunnah yaitu adalah salat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tata cara salat sunnah sudah umumnya sama dengan salat wajib. Salat sunnah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri, disebut munfarid. Salat sunnah berjamaah yaitu salat sunnah yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih dengan ketentuan tertentu. Tidak semua salat sunnah dianjurkan untuk melaksanakan secara berjamaah. Salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah salat Idul Fitri. Kedua, salat Idul Adha. Tiga, salat khusuf atau gerhana. Nanti ada salat khusuf gerhana matahari, ada salat khusuf gerhana bulan. Salat istisqa itu dianjurkan untuk berjamaah. Untuk salat sunnah munfarid yaitu salat sendiri. Salat sunnah yang dilakukan sendiri tidak ada imam ataupun makmum. Ketentuan salat munfarid sama dengan ketentuan salat pada umumnya, yaitu memenuhi syarat dan rukun salat. Bersih badan, suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas maupun najis. Salat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid, sendiri-sendiri, antara lain yaitu salat rawatib.
Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi salat fardu. Yaitu salat fardu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Salat sunnah rawatib jika dilihat dari keutamanya terbagi 2, yaitu sebagai berikut. Itu nanti ada salat sunat rawatib muakkadah yang dianjurkan. Salat sunat rawatib muakkadah yaitu salat sunat wajib yang dia sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Salat sunat rawatib yang muakkadah ada 10 rakaat apabila sebagai berikut, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah yaitu sholat rawatib ghairu muakkadah sholat sunnah rawatib yang cukup dianjurkan, adapun yang termasuk salat sunat rawatib ghairu muakkadah adalah antara lain 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur selain salat muakkadah, 4 rakaat sebelum salat asar, dan 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dan nanti ada salat sunnah tahiyatul masjid, ada salat sunnah istikharah, ya. Dan salat sunnah berjamaah atau munfarid atau sendiri. Selain salat sunnah berjamaah dan munfarid, ada juga salat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Beberapa salat sunnah berikut boleh dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid sendiri-sendiri, yaitu sholat tarawih bisa berjamaah bisa sendiri, sholat witir bisa berjamaah bisa sendiri, sholat duha bisa berjamaah bisa sendiri, sholat tahajud bisa berjamaah bisa sendiri, sholat tasbih bisa dilaksanakan berjamaah bisa dilaksanakan sendiri. Hikmah sholat sunnah diantaranya disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Terus diantara hikmah sholat sunnah yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Ketiga, menghapuskan dosa. Keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.